Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara setelah 3 pekan diterjang oleh banjir bandang. Sudah bergabung bersama kami ada Syaren Situmorang yang berada di lokasi. Syaren, bisa diceritakan bagaimana kondisi para warga yang terdampak di 3 pekan ini? Baik, Renda dan pemirsa, saat ini saya tepat berada di posko utama pengungsian di Kota Pandan, tepatnya di gedung olahraga Pandan ini, dan saya bisa memperlihatkan bagaimana kondisi sekarang para pengungsi yang masih tetap berada di lokasi pengungsian ini. Rendra, memang ini rata-rata para pengungsi ini memang mereka yang sudah tidak memiliki rumah lagi dan tidak mempunyai sumber mata pencaharian lagi. Karena mereka memang rumah mereka memang sudah hancur dan lenyap, kemudian memang tidak bisa ditempati lagi. Sehingga inilah kemudian kenapa para ribuan pengungsi yang ada di Gor Pandan ini masih terus bertahan sudah 3 pekan ini. Dan informasi yang kita dapat dari pemerintah Kabupaten Tapal Tengah memang mudah-mudahan ini besok sudah ditentukan lokasi untuk relokasi. Relokasi ini untuk disiapkan hunian sementara, kemudian juga akan disiapkan hunian tetap. Mengenai informasi ini juga memang nanti kan terus kita perbaharui informasinya. Seperti yang di belakang ini, masyarakat sudah selama 3 pekan berada di sini. Ada memang Rendra, sebagian para pengungsi ini sudah kembali ke rumah mereka yang memang masih layak untuk ditempati. Kemudian para pengungsi ini sebagian pada pagi harinya mereka kemudian eh, mengunjungi atau mendatangi rumah mereka untuk melihat apakah bagaimana kemudian kondisi rumahnya, apakah memang masih layak diperbaiki atau mencari-cari barang-barang yang masih perabotan rumah tangga yang masih bisa diselamatkan. Kemudian memang dalam beberapa perbincangan dengan sejumlah pengungsi ini, mereka sudah mulai bosan tinggal di pengungsian. Mereka juga menginginkan agar pemerintah segera membangun rumah mereka, kemudian juga agar dibuat tempat-tempat untuk mereka tinggal sementara yang layak, Rendra. Kemudian untuk saat ini informasi yang terbaru bahwa tim tanggap darurat di Kabupaten Tabuteng masih konsentrasi untuk memperbaiki atau menormalisasi aliran sungai Godang yang ada di Sigotong dan Kampung Rambutan yang sampai saat ini masih dialiri oleh air ruas jalan di Kelurahan Tuka tersebut. Kemudian Dinas Kesehatan masih terus melakukan pengiriman tim tenaga kesehatan ke wilayah-wilayah yang terisolir di wilayah Kecamatan Tuka, baik itu juga di wilayah Kecamatan Setawi, karena memang di sana banyak warga yang memang butuh pelayanan medis. Sehingga tim kesehatan kemarin sudah diberangkatkan, diangkut melalui heli Basarnas, kemudian juga melalui heli BNPB. Dan selanjutnya bahwa sampai hari ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian sekitar 40 orang warga yang masih belum ditemukan di lokasi-lokasi longsor. Data dari BPBD menyampaikan bahwa hingga hari ini sudah ada tercatat 132 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 25 November lalu, Rendra. Nah, informasi terbaru juga kami dapatkan bahwa akses jalan lintas Sumatera dari Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara menuju Kota Sibolga tadi sudah terbuka, kan tetapi memang jalan yang dibuka ini masih terbuat dari tanah sehingga sangat sulit untuk dilalui. Syaren, baik, terima kasih informasinya Syaren Situmorang langsung dari Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Dan pemirsa, kami selanjutnya mengajak Anda untuk menuju ke Aceh. Pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, puluhan desa masih terisolasi. Dan untuk membuka akses jalan, petugas gabungan terus bekerja siang dan malam. Upaya pemulihan akses jalan terus dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI Polri,
yang juga dibantu oleh sejumlah relawan di puluhan titik jalan dan jembatan yang putus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Di antaranya, yakni pembuatan jembatan darurat yang terletak di Desa Ronga-Ronga, Tibang Gajah, Benar Meriah. Dengan hanya menggunakan satu alat berat, tugas gabungan terus berusaha untuk membuka jalan darurat agar pasokan bantuan dapat kembali masuk. Lambatnya pembukaan jalan darurat diakui oleh petugas disebabkan karena keterbatasan alat berat dan tidak tersedianya bahan bakar yang membuat petugas tidak bisa bekerja maksimal. Selain itu, terputusnya jaringan telekomunikasi juga semakin memperlambat koordinasi antar petugas di lapangan.